Nah, Bapak Ibu, tadi pagi saya ada menyimak sebuah video yang menarik ya. Coba kita simak bersama. Adalah anxiety sama depression. Itu tuh udah hampir 10%. Jadi kita screening tahun pertama kan 7 jutaan, angkanya 10% tuh, hampir 10%. Jadi 4,4%, 338.000 itu ada gejala cemas atau anxiety disorder. Gitu. Nah 363.000 atau 4,8 lebih parah lagi, gitu. Punya gejala depresi atau depression disorder. Jadi mental disorder itu banyak tuh, macam-macam. Ada anxiety disorder, depression disorder, ada eating disorder, ada narrow behavior disorder, banyak jenis-jenisnya, gitu, banyak penyakitnya juga. Nah yang paling umum adalah anxiety sama depression. Itu tuh udah hampir 10%. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali yang selama ini kita nggak pernah bisa deteksi aja. Nah di halaman selanjutnya juga ada survei lain. Ini dilakukan oleh Global School Based Student Survey. Ini dilakukan kerjasama Kemenkes, ada WHO, ada Kemendikbud sama BRIN. Dilakukan di 2015 dan dilakukan di 2023. Yang diukur apa? Dua hal. Anak-anak yang berpikir mau bunuh diri sama anak-anak yang sudah mencoba untuk bunuh diri. Dan yang surprising ke kita adalah angkanya naik tinggi. Yang berpikir untuk bunuh diri itu naik dari 5,4% ke 8,5%, jadi naik 1,6 kali. Yang mencoba naiknya lebih tinggi, dari 3,9 sampai 10,7. Ya, jadi ini dataset yang kedua. Dataset yang pertama tadi yang lebih prevention ya, yang punya masalah anxiety dan punya masalah depression. Baik, nah yang paling umum adalah anxiety sama Bapak Ibu, ini video yang menarik ya. Tadi setelah kita melihat video ini, saya ingin kita tidak hanya melihat sebagai data, tapi sebagai realitas yang sedang terjadi di depan kita saat ini. Tadi ada 700.000 anak mengalami masalah kesehatan mental. Ratusan ribu mengalami kecemasan dan depresi, bahkan ada peningkatan lintasan pikiran untuk bunuh diri. Nah ini sebenarnya bukan hanya sekedar data, ini adalah cermin dari kondisi pendidikan dan ekosistem kita hari ini. Kalau kita membaca fenomena ini dengan kacamata buku Cana yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya ini sangat selaras dengan apa yang disebut sebagai krisis kesadaran dalam pendidikan modern. Kenapa? Nah, karena selama ini kita terlalu fokus pada capaian akademik, kemudian pada kontrol perilaku, kemudian pada tuntutan kinerja. Nah, tapi kita lupa satu hal paling mendasar, yaitu kondisi batin manusia yang belajar. Dari video tadi, pemerintah sekarang nampaknya sedang fokus pada screening, deteksi dini, ada juga hotline-nya. Ini penting, tapi kita baru ada di level hilir. Nah, Cana mengajak kita melihat lebih dalam. Masalah ini bukan hanya masalah diagnosis, tapi masalah cara kita mendidik manusia. Kalau kita pakai kerangka Cana, solusinya harus bisa dimulai dari dalam, bukan dari luar. Nah, kalau misalnya kita ingat mengenai 6 tahapan Cana, pertama ada awareness. Nah, justru yang terjadi selama ini, anak-anak kita itu tidak diajarkan mengenali dirinya. Apa yang mereka rasakan, kenapa mereka cemas, kenapa mereka lelah. Padahal ini fondasi. Kemudian yang tahapan kedua, releasing atau pelepasan emosi. Nah, kita minta anak tenang, tapi kita tidak memberi ruang mereka memproses emosi. Akhirnya emosi menumpuk, muncul
sebagai kecemasan atau depresi. Yang ketiga, mindset atau cara berpikir. Anak-anak hidup dalam tekanan harus pintar, harus berhasil, tidak boleh gagal. Nah, ini menciptakan fixed mindset plus tekanan batin. Dan yang keempat, stabilize mental state. Nah, ini dalam Cana jelas anak tidak bisa belajar kalau tidak tenang. Tapi apa yang terjadi? Kelas bising misalnya, kemudian eh, banyak tekanan yang terlalu tinggi, guru juga lelah. Dan yang kelima, kolaboratif action ya, kolaborasi. Jadi masalah ini juga disebutkan tadi sebenarnya. Jadi adanya konflik keluarga, pola asuh, bullying. Nah, itu artinya sistem kita itu tidak kolaboratif antara mulai dari guru, kemudian orang tua, lingkungan. Jadi kalau kita rangkum, ini bukan krisis anak, ini krisis sistem kesadaran. Dan disinilah posisi kita sebagai calon pendidik atau pendidik mulai mulai bekerja. Nah, kalau kita tetap mengajar dengan cara lama, langsung ke materi misalnya, kemudian langsung nilai, langsung tuntutan aspek-aspek akademik, maka kita ikut memperbesar angka-angka tadi. Tapi kalau kita mulai dari Cana, kita hadirkan kesadaran, kemudian kita beri ruang emosi, kemudian kita membangun mindset yang sehat, kita ciptakan kelas yang tenang, dan kita kolaborasi dengan orang tua, maka pendidikan bukan lagi sumber tekanan, tapi menjadi ruang pemulihan. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana kita mengajar, tapi apakah cara kita mengajar hari ini justru sedang melukai anak-anak kita tanpa kita sadari.